Pendekatan 5I memandu proses SOAR, Initiate, Inquire, Imagine, Innovate, dan Implement yang dapat digunakan untuk memandu, menyampaikan pertanyaan. Memulai, bagaimana kita akan bekerja sama? Tim kepemimpinan organisasi atau tim perencanaan strategis inti bertemu untuk menentukan cara menggunakan SOAR tersebut. Kemudian menanyakan, ini adalah penyelidikan strategis tentang nilai, misi, visi, kekuatan internal dan lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan percakapan tentang aspirasi dan hasil. Kemudian membayangkan dengan mempertimbangkan kombinasi kekuatan Baik, akan saya lanjutkan. Karena SOAR adalah kerangka kerja, SOAR memberikan fleksibilitas aplikasi dalam berbagai situasi dan tingkat perubahan. Sebelumnya, bagian ini telah memberi Anda cara berpikir, menyusun, merencanakan, dan menerapkan strategi yang baru. Perencanaan strategi sistem utuh dengan belajar SOAR. SOAR dipilih untuk membangun kapasitas strategis dan menciptakan keseluruhan manajemen sistem dalam mentransformasi organisasi keuangan untuk masa depan dalam mendukung organisasi dan pemangku kepentingannya. Hasilnya, tim menemukan SOAR itu yang pertama, membangun kepercayaan, kemudian mempromosikan hubungan, menyediakan lingkungan yang aman, memberdayakan, mengembangkan kemanjuran. Kemudian SOAR juga memungkinkan pemikiran inovatif, menciptakan keselarasan, membangkitkan tindakan dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan dan energi mendorong, kemudian pembelajaran, serbaguna dan mudah digunakan. SOAR juga fleksibel dalam bekerja dengan alat dan kerangka kerja lain. Next. Perjalanan SOAR berlangsung menggunakan fase 5I. Yang pertama Initiate, kedua Inquire, ketiga Imagine, kemudian Innovate, dan Implement. Initiate atau memulai berarti wawancara dengan pimpinan operasional utama ataupun pemangku kepentingan diselesaikan untuk mendapatkan umpan balik mengenai kinerja. Umpan balik ini dipresentasikan pada acara perencanaan sebagai bagian dari proses perencanaan. SOAR digunakan dengan menggunakan 12 kolega yang mewakili seluruh tim inti keuangan yang melakukan perjalanan ke pertemuan Hoshin untuk berpartisipasi dalam SOAR cepat 1,5 hari. Ya, jadi dilanjutkan. Kemudian ada menanyakan ke-12 kolega tersebut dibagi menjadi tim yang terdiri dari dua orang yang saling mewawancarai menggunakan pertanyaan berbasis AI dan SOAR. Kelompok kecil dibentuk menggabungkan dua tim untuk pembekalan. Setiap kolega mempresentasikan apa yang disampaikan masing-masing mitra selama proses wawancara dalam kelompok kecil menggunakan kerangka kerja SOAR.
Kemudian cerita yang luar biasa berbagi tentang kesuksesan masa lalu dan perasaan keterlibatan yang dalam serta energi meresap dalam sesi. Satu kolega per tim menangkap tema dan ide yang muncul di akhir percakapan. Beberapa tema utama akan muncul. Pertama, proses dan pelaporan standar. Kemudian kedua, alat dan pengembangan kapasitas yang lebih baik. Ketiga, komunikasi yang kuat dalam tim kami dan secara eksternal dengan mitra bisnis kami. Kemudian yang keempat, memulihkan kepercayaan dan kredibilitas. Kelima, budaya dalam diciptakan. Kemudian yang keenam, kemitraan dengan operasi. Berikutnya, membayangkan kelompok kecil berkumpul kembali di dalam kelompok besar dan berbagi cerita dan tema utama. Kelompok besar melanjutkan percakapan untuk membayangkan masa depan dengan menggunakan wawancara sebagai landasan inti untuk eksplorasi. Kemudian kelompok besar mengidentifikasi kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil utama sebagai bagian dari fase ini menggunakan pelayanan kerangka kerja SOAR. Nilai inti tim muncul dari dialog berdasarkan pernyataan wawancara dan faktor SOAR. Dirangkum dalam sebagai pertama, gairah, kedua, rasa hormat, kemudian yang ketiga, integritas, keempat, kepercayaan, dan kelima, penghargaan. Kemudian berikutnya ada berinovasi. Berdasarkan identifikasi kekuatan, peluang, aspirasi, cerita masa depan, nilai inti dan pemahaman misi, tim mengidentifikasi inisiatif strategi berikut. Menerapkan teknik manajemen ramping atau merampingkan, kemudian menstandarisasi, berinovasi, dan menentukan keadaan masa depan untuk semua proses keuangan utama. Kemudian yang berikutnya ada buat proses perencanaan strategis. Seluruh individu baru menggunakan alat untuk manajemen proses bisnis seperti masukan, kemudian panduan, keluaran, dan pendukung, dan analis pemangku kepentingan. Berikutnya ada kembangkan kartu skor mitra bisnis untuk mempromosikan manajemen pengiriman yang lebih baik. Kemudian terapkan pabrik kepemimpinan yang ramping untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antar tim. Selanjutnya melenggarkan makan siang dan pembelajaran dan powerhouse yang untuk membangun kapasitas strategis tim. Kemudian ada melaksanakan seluruh sistem pendekatan kolaboratif digunakan untuk melakukan reorganisasi. Setiap anggota tim bertemu individu dan tetap mereka. Kemudian memberi tugas dan mendapatkan tugas. Pertemuan ini dalam rencana proyek khusus menyelesaikan organisasi baru. Sebagai bagian dari upaya ini, proses dan prosedur inti didokumentasikan untuk dipromosikan pembelajaran tim. Setiap individu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan untuk mencapai transisi mereka. Kemudian selama implementasi, setiap inisiatif utama yang diidentifikasi dalam fase inovasi digunakan seorang pemimpin dari bagian keuangan tim. Kemudian individu memilih sendiri ke dalam proyek yang mendukung setiap inisiatif berdasarkan minat dan kepemilikan topik di bawah struktur organisasi baru. Kemudian ada hasil melalui struktur manajemen proyek dan kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan, kemudian termasuk bulanan ulasan HOSIN, rapat stand up harian, dan tinjauan manajemen reguler atau kertas skor kinerja individu inisiatif strategis dicapai dalam 12 bulan. Tim berhasil diatur ulang tanpa gangguan pada tingkat layanan. Menerapkan alat dan pelatihan baru diberikan kepada tim keuangan untuk membangun kemampuan mereka.
Laporan standar yang berfokus pada persyaratan pemangku kepentingan dibuat dan dimurnikan. Setiap proses keuangan inti atau aliran nilai didesain ulang, disederhanakan, kemudian distabilkan dan standarisasi ulang. Penerapan SOAR di pemasyarakatan. Pertama, ada kekuatan. Dari segi kekuatan atau strengths, nomor 1, memiliki program pembinaan kemandirian yang baik. Kemudian nomor 2, memiliki SDM dengan kemampuan masing-masing. Ketiga, memiliki sarana prasarana yang menunjang. Keempat, memiliki lahan sebagai tempat program pembinaan kemandirian. Kemudian yang kelima, memiliki anggota yang memadai. Kedua, ada peluang atau opportunities. Pertama, akan mengeluarkan hasil kegiatan kerja yang bervariasi. Kemudian yang kedua, WBP memiliki banyak program kerja. Ketiga, WBP mendapatkan premi. Dan yang terakhir, memiliki relasi bisnis dengan pihak ketiga. Kemudian ada aspirasi atau aspirations. Kegiatan kerja dalam pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari tujuan pemasyarakatan yang berfungsi dalam meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan dalam menciptakan peluang kerja untuk bekal ketika sudah bebas dari lapas. Selain itu juga kegiatan kerja untuk menciptakan inovasi dan aktivitas positif warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, serta untuk meningkatkan PNBP atau pendapatan pendapatan negara bukan pajak yang didapatkan ketika banyaknya produk dari lapas yang terjual di luar pemasyarakatan dengan bekerja sama oleh pihak ketiga atau swasta instansi terkait. Result atau hasil. Pembinaan kemandirian ini memiliki tujuan bagi warga binaan pemasyarakatan dan lapas. Tujuan bagi warga binaan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan pada pasal 1/1 kedua, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, diterima kembali di masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan. Maka diharapkan dengan adanya kegiatan kerja ini sebagai bekal warga binaan untuk bekerja di luar ataupun dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan uang untuk kehidupannya. Hasil ini dapat diukur dengan berapa banyak residivis atau pengeluaran melakukan tindakan kejahatan di masyarakat secara logika. Ketika mantan narapidana ini sudah bekerja atau membuka lapangan pekerjaan, maka seharusnya tingkat residivis akan berkurang atau menurun. Sehingga kesimpulan pada metode SOAR dalam pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan sangat perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya, dikarenakan pemasyarakatan belum maksimal sehingga hanya menumpuk di pabrik kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diharapkan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.